Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahaba Syedara Lon Ban Sigomdonya. Sebelumnya Kak Yun dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dan Kak Yun pun minta maaf karena baru upload lagi video. Karena di awal Ramadan, Kak Yun dan keluarga pulang kampung Usawang Krungmane. Lubeh Tupat Ji Ucot Kawat, Sawang. Pada kesempatan kali ini Kak Yun mau membagikan resep spesial hari megang di Aceh. Alhamdulillah. Di hari megang suami Kak Yun nagublo si lumo si kilo. Tulung si tungoh kilo. Dan pawu si tungoh kilo. Kak Yun natagun masak mirah. Masak putih. Asam kueng dan mie goreng Aceh. Namun untuk mie goreng Aceh, Kak Yun share bak video lain ke depannya. Berikut Kak Yun share resep masak putih, masak mirah dan asam kueng. Spesial Uro Megang di Aceh. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe channel Kak Yun Dile. Dan nonton sampai habis. Yang pertama Kak Yun masak. Masak putih. Masakannya spesial untuk mertua Kak Yun yang tidak bisa makan pedas. Sehingga Kak Yun tidak menggunakan cabai apapun. Bahan-bahannya yaitu daging sapi, kentang, kelapa sangrai, santan, bawang merah, bawang putih, pala, kemiri, jahe, asam sunti, jintan dan ketumbar. Sedangkan untuk bumbu tumisnya ada daun pandan, daun kari, serai, daun salam, temulawak. Jika mau pedas, silahkan tambahkan cabai rawit sesuai selera. Ingat ya bun, cabai rawit, tidak boleh cabai merah atau cabai keriting. Karena kedua cabai tersebut dapat mengubah warna kuahnya. Kakon le masak putih entek. Bumbu-bumbunya Kak Yun haluskan dulu menggunakan blender. Namun sebelumnya sudah Kak Yun cuci lo. Kak Yun tambahkan 4 sendok makan kelapa sangrai ke atas daging sapinya. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian Kak Yun tuangkan bumbu halusnya dan diaduk-aduk. Jika tidak diaduk-aduk, juga tidak apa-apa. Sekarang Kak Yun mulai menumis ya. Kak Yun panaskan sedikit minyak goreng. Goreng bawang merah dulu hingga warna kecoklatan. Tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya. Kemudian Kak Yun tambahkan sedikit bumbu halusnya. Aduk-aduk sejenak. Tuangkan semua daging sapi dan bumbu-bumbunya ke dalam wajan. Aduk-aduk lagi. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih Kak Yun mau tambahkan santan. Namun santannya Kak Yun gunakan untuk membilas mangkok daging tadi. Baru kemudian Kak Yun tambahkan sisanya. Kemudian Kak Yun tambahkan kentang. Aduk-aduk. Dan Kak Yun tambahkan garam secukupnya. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian masak hingga kentangnya lunak dan kuahnya benar-benar mendidih.
Setelah masak, didiamkan sebentar agar kuahnya meresap dan mengering. Ini hasil cuma sedikit saja untuk suami Kak Yun, yang lainnya sudah diantar ke rumah mertua Kak Yun oleh suami. Sekarang Kak Yun mau masak kuah asam kueng atau asam pedasnya. Bahan-bahannya yaitu pauh dan tulang sapi. Pauh atau babat sapi. Kak Yun bersihkan dengan cara merendamnya dengan air panas selama 20-30 menit. Setelah air rendamannya dingin, babat yang warna hitam Kak Yun kupas. Setelah dibersihkan, Kak Yun tambahkan perasan jeruk nipis dan garam secukupnya. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, asam sunti, pala, cabai rawit, kelapa sangrai, ketumbar dan jintan. Sebelum Kak Yun blender, bumbu-bumbunya Kak Yun potong-potong dulu, agar mudah saat di blender. Pada pauh dan tulang sapinya Kak Yun tambahkan kelapa sangrai. Kemudian diaduk-aduk hingga merata. Kemudian tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan. Dan bilas blender dengan air. Dan tuangkan ke baskom daging. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian Kak Yun masukkan ke wajan dan Kak Yun masak. Tambahkan daun kari, daun salam, daun pandan, bunga lawang dan kapulaga. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, tambahkan air dan garam secukupnya. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian masak hingga mendidih lagi. Kuah pauh dan tulang asam kueng sudah siap disantap. Sekarang Kak Yun masak kuah merah. Bahan-bahannya yaitu daging sapi, kelapa sangrai, kentang, santan, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, pala, asam sunti, kemiri, ketumbar dan jintan. Sedangkan untuk bumbu tumisnya yaitu daun kari, daun pandan, daun salam, serai, kapulaga, bunga lawang dan bawang merah. Bumbu-bumbunya setelah Kak Yun cuci, Kak Yun blender hingga halus. Kak Yun tambahkan kelapa sangrai ke daging sapinya. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian Kak Yun tuangkan bumbu halusnya di atas. Kak Yun tidak mengaduknya dulu.
agar bumbu tersebut mudah digunakan untuk menumis nantinya. Sekarang mulai menumisnya. Kak Yun tambahkan sedikit minyak goreng ke wajan. Tunggu hingga panas. Tambahkan irisan bawang merah. Goreng hingga warna kecoklatan. Tambahkan bumbu tumis lainnya. Kemudian Kak Yun tambahkan sedikit bumbu yang sudah dihaluskan untuk ditumis. Setelah ditumis sebentar, masukkan daging sapi yang telah dibalur dengan kelapa sangrai dan bumbu halus. Aduk-aduk hingga merata. Blender dan wadah daging tadi Kak Yun bilas dengan air. Air tersebut Kak Yun tambahkan ke wajan sebagai kuah. Kemudian Kak Yun masak hingga mendidih. Baru deh Kak Yun tambahkan santan, kentang dan garam secukupnya. Aduk-aduk dan masak hingga kentangnya lunak. Kuah si lumo masak nirah siap disantap. Jika ada kekurangan dan saran, silahkan dikomentari ya penonton. Jangan lupa share dan like. Sampai jumpa lagi ya.